Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Materi perkuliahan desain pipa bawah laut kali ini saya akan membahas mengenai pipeline corrosion, di mana mungkin kalian sudah mengetahui ya, korosi itu memang musuh utama daripada setiap material baja ya, khususnya di bagian laut atau bagian offshore ya. Oke, yang pertama saya akan bahas mengenai course outcome. Yang pertama, kalian akan mengerti bagaimana proses daripada korosi pipa. Kemudian kalian diharapkan bisa melakukan estimasi laju korosi dan juga remaining life pipa ya. Jadi ada dua faktor yang kalian bisa tentukan untuk remaining life. Yang pertama, sesuai dengan materi terdahulu, yaitu dari analisa fatigue, kalian bisa melakukan remaining life. Kemudian yang kedua adalah dari korosi. Jadi kalau korosi lebih simpel daripada yang analisa fatigue ya. Kemudian kalian dapat melakukan desain kebutuhan katodik proteksi. Tuh. Oke, saya akan membahas mengenai apa itu korosi. Jadi sebenarnya korosi itu adalah proses alami yang dimana dia akan berubah menjadi proses kimiawi, menjadikan adanya oksida, hidroksida atau sulfida ya. Nah, secara bertahap dia akan mengurangi daripada ketebalan pipa sehingga kekuatan pipa itu akan berkurang dan rentan terhadap kegagalan seperti itu. Nah, seperti kalian lihat di dua gambar ini adalah pipa karena korosi. Tebalannya habis sehingga menjadi bolong seperti ini. Oke, ini parameter yang akan mempengaruhi korosi. Parameter pertama adalah chemical, adanya air, oksidan sama pH. pH itu adalah tingkat keasaman ya. Jadi tingkat keasaman itu tidak hanya di air saja, tapi melainkan juga bisa ada di tanah. Jadi kalian bisa melakukan pengukuran pH baik itu di air maupun di tanah. Kemudian kondisi fisikal itu bergantung terhadap temperatur sama conductivity. Jadi kalau maksudnya temperatur terhadap di pipanya itu sendiri berapa atau di lingkungannya itu sama kalau misalnya pipa itu ada maksudnya ada fasilitas untuk conductivity-nya. Jadi itu bergantung bisa melakukan pengaruh terhadap korosi atau tidak. Kemudian biological adanya bergantung terhadap bakteria. Kemudian nutrisin atau inhibitor. Nah, ini terdapatnya biasanya di fluidanya. Jadi di fluidanya biasanya ada mengandung beberapa bakteri yang bisa mengakibatkan korosi. Kemudian kondisi lingkungan sekitar seperti atmospheric zone, splash zone, submerged zone, kemudian sediment zone. Atmospheric itu di area udara ya. Splash zone itu area yang terkena air, tidak terkena air, jadi seperti terkena ombak ya. Kalau misalnya di platform itu ada area splash zone, bagian yang terkena air dan tidak terkena air, terus menerus ya. Submerged zone itu di bagian dalam, maksudnya bagian bagian misalnya pipa itu dia ada di seabed seperti itu. Kemudian untuk barit dia tertutup oleh tanah atau terkubur oleh tanah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mechanical. Mechanical ini bergantung tegangan dan juga gaya geser. Jadi tegangan ini akan mempengaruhi korosi juga. Jadi misalnya terdapat stress concentration di sana, kemudian dia ada faktor yang mempengaruhi korosi, maka itu yang akan terserang terlebih dahulu gitu. Kemudian selanjutnya metallurgical. Nah, metallurgical itu terkait terhadap material daripada pipa itu sendiri. Oke ya. Ini bisa
dilihat. Ini mengenai alloying, microstructure, seperti itu. Oke, berikutnya adalah mekanisme terjadinya korosi. Jadi korosi itu terjadi ada beberapa faktor, seperti adanya CO2, karbon dioksida itu ya, H2S, oksigen, sulfide, klorid, dan juga ada air. Nah, kalau kita lihat di gambar, di sini ada dua faktor penting. Ada yang disebut anoda dan ada yang disebut katoda. Nah, anoda ini adalah sifatnya seperti material baja atau metal ya, seperti itu. Maka di sini ada Fe2+. Nah, di sini ada katoda, itu terdiri dari oksigen dan juga air, seperti itu. Nah, kalau oksigen dan air ini bersatu, ini mempunyai nilainya negatif, sehingga lapisan metal ini akan terambil oleh OH negatif seperti ini ya. Jadi oksigen sama air bercampur, ini nilainya negatif, maka ketebalan ini akan terambil nih. Yang Fe2+ ini asal positif, ini kan akan terkurangi. Seperti itu. Jadi misalnya kalau katodanya kekuatannya lebih besar, maka anodnya ini ketebalannya akan cepat terambil, jadi menimbulkan suatu korosi. Oleh karena itu tadi kita harus melakukan desain cathodic protection atau proteksi katodik. Jadi kita akan memproteksi O2 dan H2O ini, tangan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe daripada korosi. Ini korosi yang umumnya terjadi pada pipa ya. Yang pertama adalah pitting corrosion. Tandanya pitting corrosion itu biasanya korosi yang berupa titik. Nah, titik-titik seperti ini. Nanti titik-titik seperti ini bisa bergabung menjadi satu. Jadi kalau jumlahnya sudah banyak gitu, nah dia akan menjadi, bisa kita sebut adalah uniform corrosion, seperti itu. Nah, korosi titik-titik ini mempunyai suatu kedalaman tertentu ya. Nah, ini contohnya. Ini. Oke, tipe selanjutnya adalah stress corrosion cracking, di mana korosi ini di-trigger dengan adanya tegangan yang tinggi pada pipa. Nah, contohnya misalnya di sini terjadi stres konsentrasi yang tinggi, kemudian terjadinya korosi ya. Korosi itu nanti menyebabkan tadi kan pengurangan material atau ketebalan daripada pipa, sehingga menimbulkan suatu, tentunya ada initiation cracking. Nah, seperti ini ada initiation cracking terlebih dahulu, terus ditambah nanti adanya tegangan yang sangat besar sehingga retak awal yang terjadi itu akan merambat. Nah, contohnya yang seperti ini ya, ini akan merambat bagian sini dan bagian ini juga, seperti itu. Jadi korosi itu bisa terjadi atau perambatannya atau retaknya itu karena tegangan ya. Kemudian selanjutnya adalah erosion corrosion. Jadi erosion corrosion itu berawal dari pitting korosi, kemudian ada terjadinya, misalnya ini ada arus laut, terjadinya turbulensi ya, turbulensi di sini. Nah, turbulensi ini akan mengikis ketebalan pipa ya. Nah, kalian dapat lihat di gambar ini ya, sehingga nanti akhirnya akan membentuk spray coakan seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kita dapat menentukan laju korosi? Kalian tadi sudah tahu tipe-tipenya. Sekarang kalau misalnya sudah terjadi korosi, nanti kita bisa memperkirakan kapan ketebalan pipa itu akan habis lewat perhitungan laju korosi ini.
Oke, kita lihat dulu laju korosi ini bergantung dari beberapa parameter. Yang pertama adalah sistem katodik proteksi, kemudian daripada operating temperature daripada pipa, kondisi lingkungan ya sekitar pipa, kemudian soil quality dan burial status. Nah, itu misalnya pipanya terkubur, seperti itu. Interface with other facility. Interface with other facility misalnya adanya crossing terhadap pipa, atau misalnya di sebelahnya pipa ada suatu fasilitas lain. Contohnya ada kabel bawah laut, seperti itu ya. Dan fasilitas lainnya. Oke, ini bagaimana kita menentukan atau proses daripada bagaimana menentukan corrosion rate. Ini ada beberapa metode. Ada 3 metode untuk menentukan corrosion rate. Pertama, ini dari inspeksi. Inspeksi itu yang didapat dari smart pigging. Nah, apa itu smart pigging? Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nanti di smart pigging akan diperoleh aktual pipeline wall thinning. Jadi apa itu aktual pipeline wall thinning? Itu adalah ketebalan pipa pada saat kalian melakukan inspeksi. Jadi itu nanti hasilnya adalah ketebalan pipa pada saat ini, seperti itu. Kemudian yang B, kalian bisa melakukan estimasi ketebalan pipa dengan melakukan pengukuran. Nah, pengukurannya biasanya terjadi mengukur lewat corrosion coupon. Jadi corrosion coupon itu mungkin nanti kalian bisa search ya apa itu corrosion coupon. Jadi corrosion coupon itu berupa suatu plat. Plat itu nanti ditempatkan di sekitar pipa. Nanti plat ini akan mempresentasikan corrosion rate. Jadi nanti kalau kita nanti dalam jangka waktu tersebut, sampel pipa tersebut itu tebalannya akan lama makin habis. Jadi kalian tidak perlu membongkar pipanya, tapi kalian bisa melakukan pengukuran lewat plat tersebut. Kemudian yang bagian C adalah kita bisa memprediksi laju korosi dengan beberapa persamaan ya, atau model-model tertentu. Nah, biasanya ya seharusnya itu corrosion rate yang diperoleh di bagian A dan B dan C itu nilainya sama. Tetapi pada umumnya yang sering sama adalah bagian A dan bagian B. Sedangkan bagian B dan C biasanya tidak sama ya. Oke, kali ini bagaimana kita menentukan laju korosi. Jadi laju korosi itu kita bagi 2. Ada long term corrosion rate sama short term corrosion rate. Long term corrosion rate itu persamaannya adalah T inisial dikurangi T aktual dibagi time between initial and T aktual. Jadi T inisial itu adalah ketebalan waktu kalian desain atau pada saat kalian sudah melakukan konstruksi. Kemudian T aktual adalah ketebalan pipa pada saat kalian melakukan inspeksi di situ. Nah, time between initial and aktual, contohnya pada saat kalian melakukan konstruksi itu pada tahun 2020, kemudian kalian melakukan inspeksi pada tahun di 2021. Jadi T inisialnya adalah 2020, aktualnya adalah 2021. Jadi time between initial and aktual kalian bisa kurangi 2021 dikurangi 2020. Jadi 1 tahun, nilainya 1. Nah, misalnya secara konstruksi T inisialnya adalah 3 mm. Kemudian T aktualnya adalah 2,9 mm. Jadi 3 nanti dikurangi 2,9. Oke, sampai sini paham ya? Mengerti ya? Kalau ada yang kurang paham, bisa kalian komen atau lewat WhatsApp untuk kita berdiskusi. Kemudian yang kedua adalah the short term corrosion rate. Short term corrosion rate itu persamaannya T previous dikurangi T aktual dibagi time between previous and T aktual.
Nah, apa itu tape previous? Adalah ketebalan pipa sebelumnya pada saat kita melakukan inspeksi. Nah, contohnya adalah begini. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa inspeksi pertama itu di tahun 2021, ya. Kemudian kalian melakukan inspeksi lagi di tahun misalnya 2023. Nah, tape previous itu berarti ketebalan pada saat kalian melakukan di inspeksi yang pertama di tahun 2021. Kemudian T aktualnya lagi nanti adalah kalian pada saat melakukan inspeksi di tahun 2023. Jadi misal tadi T previous adalah 2,9, misalnya T aktualnya adalah pada saat 2023 kalian mendapatkan ketebalannya adalah misalnya 2,7 mili. Jadi 2,8 dikurangi 2,9 ya, 2,9 dikurangi 2,7 dibagi T previousnya adalah 2021 ya. T aktualnya adalah 2023. Jadi 2023 dikurangi 2021 adalah 2 tahun. Nah, seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Selanjutnya bagaimana kita menentukan remaining life dari laju korosi. Ini menggunakan persamaan ini ya, RL sama dengan TS dikurangi TM dibagi CR. CR adalah laju korosi, RL adalah remaining life, TS adalah ketebalan yang didapat dari inspeksi, kemudian TM adalah minimum thickness. Jadi pada saat kalian melakukan desain pasti ada minimum thickness-nya ya, atau corrosion allowance-nya berapa, seperti itu. Nah, nilai kalian di slide sebelumnya kalian akan mendapatkan 2 CR berdasarkan short term sama long term. Nah, nanti kalian coba di kedua hasil tersebut, nanti kira-kira menghasilkan remaining life yang nilainya terkecil, itu yang kalian ambil untuk kalian melakukan analisa lebih lanjut. Oke, selanjutnya pipeline pigging. Nah, bagaimana kita melakukan atau melakukan estimasi kondisi pipa atau T aktual tadi, memperoleh data T aktual waktu ketebalan pipa pada saat kapan inspeksi, kita bisa menggunakan pigging. Jadi pigging yang digunakan adalah smart pigging atau intelligent pigging ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini, smart pigging. Jadi nanti pigging itu ada berbagai macam, ada untuk pigging untuk melakukan pembersihan pipa, ada pigging untuk melakukan inspeksi, contohnya seperti ini. Nah, ini smart pigging yang terdiri dari beberapa banyak sensor. Jadi nanti dia bisa mendeteksi tidak hanya ketebalan pipa, bisa juga melihat daripada adanya anomali-anomali. Seperti misalnya ada penyok atau misalnya ada retak. Nah, bisa terlihat di sini ya. Ini hasilnya begitu. Nah, ini tujuan daripada melakukan inspection pig, yaitu mengukur geometri pipa, monitoring kurvatur pipa, mengetahui profil pipa, catat temperatur dan tekanan, mengukur belokan pipa, mendeteksi adanya korosi, inspeksi fotografi, mendeteksi adanya keretakan ya, menghitung besarnya deposisi wax, mengambil sampel produk, sama mapping, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya ini ada video mengenai inspeksi pipa dari PGN ya, Perusahaan Gas Negara. Di Perusahaan Gas Negara ini akan melakukan inspeksi pigging menggunakan smart pigging untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam pipa. Oke, mari kita lihat videonya. Bagi PT Perusahaan Gas Negara, jalur pipa gas merupakan aset yang sangat penting. Karena melalui jalur pipa inilah, gas bumi yang dihasilkan dari berbagai sumber akan dialirkan kepada konsumen yang membutuhkan.
Untuk memastikan jalur pipa ini senantiasa berfungsi dengan baik, PGN melakukan inspeksi berkala melalui sebuah pekerjaan yang diberi nama Kehandalan Jaringan Transmisi Sumatera Jawa atau Intelligent Pigging. Intelligent Pigging adalah inspeksi yang dilakukan dari dalam pipa menggunakan alat yang disebut Intelligent Pig. Tujuan utama pekerjaan ini adalah mengetahui metal loss pada pipa, mencatat adanya anomali pada pipa, mengetahui kondisi geometri pipa, memetakan jalur pipa, serta melakukan pipeline reinforcement sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Jalur pipa yang diinspeksi pada proyek ini adalah pipa transmisi gas Sumatera Jawa dari Grisik, Sumatera Selatan hingga Bojonegara, Banten sepanjang 567 km. Proses inspeksi ini dilakukan secara seri di 5 section. 4 section pertama merupakan jalur pipa onshore dan section kelima merupakan jalur pipa offshore. Section 1, Grisik Station hingga Pagar Dewa Station sepanjang 196 km dengan pipa berdiameter 36 inch. Section 2, SPG Pagar Dewa Station hingga Pagar Dewa Station sepanjang 4 km dengan pipa berdiameter 28 inch. Section 3, Pagar Dewa Station hingga Terbanggi Besar Station sepanjang 167 km dengan pipa berdiameter 32 inch. Section 4, Terbanggi Besar Station hingga Labuan Maringgai Station sepanjang 100 km dengan pipa berdiameter 32 inch. Section 5, Labuan Maringgai Station hingga Bojonegara Station sepanjang 100 km dengan pipa berdiameter 32 inch. Alur proses inspeksi jalur pipa ini mencakup pekerjaan-pekerjaan berikut: Pull-through test, GIS survey, preliminary pigging, intelligent pigging, data analysis, serta data proofing dan pipeline reinforcement. Pull-through test dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keakurasian alat yang akan digunakan pada saat intelligent pigging. Tes ini dilakukan 2 kali di Lingen, Jerman, tepatnya di Rosen Training and Research Center. GIS survey dilakukan sebelum pigging untuk mereview jalur pipa dan memastikan titik-titik penanaman above ground maker atau AGM. Setelah semua persiapan ini selesai, maka pigging sudah dapat dilakukan. Tahap berikutnya adalah preliminary pigging atau pigging pendahuluan. Pigging ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kelayakan dan kebersihan jalur pipa yang akan dilalui oleh intelligent pig. Terdapat 3 jenis pig yang digunakan dalam preliminary pigging ini dan diluncurkan berurutan, yaitu high density foam pig, BD pig with gold plate, dan BD pig with brush and magnet. Ya, tadi beberapa macam yang pigging. Nah, kalau kita lihat ini lubang untuk memasukkan pig tadi ya. Bisa tadi foam pig atau pigging untuk yang membersihkan, dan nanti intelligent pigging. Nah, nanti di bagian pipa ujungnya itu ada bagian seperti ini juga ya. Nanti itu ada receiver. Nanti dia masuk ke sini juga, nanti dibuka. High density foam pig berfungsi untuk membersihkan pipa dari berbagai kotoran yang tidak padat atau kondensat. Hal ini sesuai dengan sifat dari bahan dasar pig ini yang berupa busa atau foam. BD pig with gold plate memiliki fungsi ganda. Selain berfungsi untuk membersihkan pipa, pig ini pun berfungsi untuk mendeteksi kondisi diameter internal pipa. Setelah selesai diluncurkan, dilakukan pengukuran diameter gold plate dan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pipa dapat dilalui oleh corrosion detection pig atau CDP. BD pig with brush and magnet berfungsi untuk membersihkan pipa dari berbagai kotoran padat yang menempel di dinding pipa, seperti scale,
wax, dan lain-lain. Kotoran yang berbahan dasar logam tersebut akan menempel pada magnet terbawa keluar pipa. Pipa dinyatakan bersih dan layak dilalui Intelligent Peak jika kotoran yang keluar dari peak receiver kurang dari 10 liter. Apabila pipa masih dinyatakan kotor, maka BD Peak with brush and magnet harus diluncurkan kembali. Setelah pipa dipastikan bersih, maka Intelligent Pigging siap dilakukan. Terdapat 2 Intelligent Peak yang diluncurkan pada pekerjaan ini, yaitu XGP atau Extended Geometry Peak dan CDP atau Corrosion Detection Peak. XGP berfungsi untuk mendeteksi lokasi anomali pada pipa seperti obstruction, penyok, kink, dan lain-lain, sehingga dapat diputuskan apakah CDP dapat melewatinya atau tidak. Apabila CDP tidak memungkinkan untuk diluncurkan, maka harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu pada pipa tersebut. Peak terakhir yang diluncurkan adalah CDP. CDP berfungsi untuk mendeteksi anomali atau defect berupa persentase berkurangnya ketebalan dinding pipa atau percent wall loss. Idealnya, CDP diluncurkan dengan batas kecepatan 1,5 hingga 2,5 meter per detik untuk mengantisipasi hentakan atau surging. CDP merupakan jenis MFL atau Magnetic Flux Leakage yang dilengkapi dengan magnet, sensor, dan odometer. Magnet dan sensor berfungsi untuk mengukur metal loss, sedangkan odometer berfungsi untuk mengukur panjang pipa gas yang diinspeksi. Di dalam CDP terdapat memory box yang berfungsi untuk menyimpan data. Setelah peluncuran, data tersebut di-download dan disimpan dalam hard disk. Data tersebut kemudian dikirim ke Rosen di Kuala Lumpur untuk dievaluasi oleh data analyst. Hasil analisis data tersebut disampaikan kepada pihak PGN sebagai report. Selama proses Intelligent Pigging, peak tersebut harus selalu dimonitor perjalanannya untuk melacak apakah peak tersebut sudah melalui titik-titik yang ditentukan atau belum. Pelacakan peak tersebut dilakukan dengan menggunakan geophone dan Electric Peak Detector atau EPD. Khusus untuk CDP, Above Ground Maker atau AGM harus sudah terpasang di sepanjang jalur pipa sebelum diluncurkan. AGM dipasang setiap 1 km pada titik-titik yang sudah ditentukan pada saat GIS survey. Selain untuk melacak peluncuran CDP, alat ini pun berfungsi untuk pemetaan sebagai checkpoint yang dapat memudahkan pencarian lokasi anomali pada saat data proofing. Tahap berikutnya adalah data proofing atau pembuktian data hasil inspeksi dengan menunjukkan titik atau lokasi indikasi anomali atau metal loss. Pembuktian data dilakukan terhadap lokasi yang paling kritis atau lokasi yang ditentukan oleh tim PGN pada setiap section sejumlah 6 titik dengan rincian masing-masing 1 titik pada section onshore dan 2 titik pada section offshore di lokasi nearshore. Untuk memperoleh data valid tentang anomali atau metal loss, maka dilakukan ultrasonic testing pada titik anomali tersebut. Kondisi kritis yang dimaksud adalah apabila terjadi indikasi metal loss lebih dari 25% pada dinding pipa atau terjadi kerusakan geometri pipa yang signifikan. Setelah terbukti adanya anomali pada data proofing, maka dilakukan pipeline reinforcement pada titik anomali tersebut. Proses ini dilakukan dengan memasang clock spring dan stopek untuk melindungi pipa dan mengurangi laju korosi. Dan terakhir dilakukan holiday test untuk memastikan pipeline reinforcement berhasil dengan baik. Pertanggal 20 Desember 2016, pekerjaan Intelligent Pigging akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Proses ini merupakan bukti komitmen PGN dalam memberikan service excellent kepada para konsumennya. Pekerjaan Intelligent Pigging ini bukanlah pekerjaan 1 atau 2 orang saja, tapi merupakan kerja tim dengan berbagai latar belakang dan kemampuan. Pada pekerjaan ini, tercatat 21.458 jam kerja dipenuhi tanpa ada kecelakaan satu kali pun. Kami percaya
Dengan profesionalisme tiap individu dan kerjasama tim yang solid, setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. PT PGN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh personil yang terlibat. Keep up the good work and always do the best. PGN, dedikasi untuk negeri. Ya, itu video mengenai intelligent pigging sebagai gambaran bagaimana kita melakukan pola inspeksi di pipa.